Hai semuanya, kalian pernah nggak sih lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba lihat ada artis favorit kamu nawarin konten eksklusif? Entah itu di Instagram lewat fitur close friend berbayar, di TikTok dengan langganan khusus, atau di YouTube dengan sistem membership. Aku sendiri sering banget nemuin kayak gitu, dan jujur, kadang aku mikir, kenapa ya banyak banget orang yang rela bayar buat konten kayak gini? Di video kali ini, aku pengen ngobrolin bareng kamu soal fenomena ini. Kenapa sih makin banyak orang yang mau mengeluarkan uang, bahkan gak sedikit, buat konten digital eksklusif dari artis? Kita bakal coba lihat dari berbagai sudut pandang. Termasuk kenapa konten ini jadi daya tarik, kenapa artis menawarkannya, dan yang paling penting buat kita sebagai penonton, apa dampaknya ke keuangan kita. Yuk, kita mulai dari kenapa sih konten eksklusif ini begitu menarik? Menurut pengamatanku, salah satu alasannya adalah karena kita sebagai penggemar punya keinginan yang alami untuk merasa lebih dekat dengan idola kita. Konten eksklusif ini nawarin kesempatan itu. Bayangin aja, dengan bayar sejumlah uang, kamu bisa ngintip kehidupan sehari-hari artis favorit kamu yang mungkin gak pernah mereka tunjukin di postingan publik. Kamu bisa lihat behind the scene proses kreatif mereka, dengerin curhatan-curhatan yang lebih personal, atau bahkan berinteraksi langsung dengan mereka di sesi tanya jawab khusus. Rasa dekat dan terhubung ini yang seringkali bikin kita merasa worth it untuk mengeluarkan uang. Selain itu, ada juga faktor eksklusivitas. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, senangnya jadi bagian dari sesuatu yang spesial dan gak semua orang bisa akses. Nah, konten eksklusif ini memberikan rasa itu. Kamu jadi salah satu dari segelintir orang yang punya akses ke informasi atau pengalaman tertentu. Misalnya, seorang musisi mungkin merilis sneak peek lagu barunya hanya untuk member berbayarnya. Sebagai penggemar setia, tentu kamu nggak mau ketinggalan momen spesial ini kan? Rasa memiliki akses eksklusif ini bisa jadi motivasi kuat untuk berlangganan. Nggak cuma itu, konten eksklusif juga seringkali menawarkan kualitas yang lebih tinggi atau pengalaman yang lebih mendalam. Artis yang menawarkan konten berbayar biasanya lebih fokus dan memberikan perhatian lebih pada konten tersebut karena mereka tahu ada orang yang secara finansial mendukung mereka. Ini bisa berupa video dengan produksi yang lebih baik, informasi yang lebih detail, atau interaksi yang lebih personal. Sekarang, kita coba lihat dari sisi artisnya. Kenapa sih mereka jadi banyak nawarin konten eksklusif berbayar? Jawabannya tentu nggak lepas dari aspek finansial. Di era digital ini, mencari cara untuk memonetisasi karya dan membangun karir yang berkelanjutan itu penting banget buat para kreator, termasuk para artis. Konten eksklusif ini jadi salah satu cara langsung buat mereka mendapatkan dukungan finansial dari para penggemarnya. Dengan menawarkan langganan atau membership, artis punya sumber pendapatan yang lebih stabil dan bisa diprediksi dibandingkan hanya mengandalkan iklan atau endorsement. Pendapatan ini bisa mereka gunakan untuk membiayai proyek-proyek kreatif mereka selanjutnya, meningkatkan kualitas konten, atau bahkan sekadar menutupi biaya hidup. Ini juga memberikan mereka kebebasan yang lebih besar dalam berkarya, karena mereka nggak terlalu terikat dengan tuntutan brand atau algoritma platform. Tapi, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling penting buat kita sebagai penonton. Apa hubungannya semua ini sama keuangan kita? Apakah kebiasaan membayar konten eksklusif ini bisa berdampak buruk buat dompet kita? Jujur aja, kalau kita nggak hati-hati, jawabannya bisa jadi iya. Bayangin aja kalau kamu ngefans sama banyak artis, dan semuanya nawarin konten eksklusif dengan biaya langganan yang berbeda-beda. Kalau kamu ikutin semuanya, pengeluaran kamu bisa membengkak banget. Uang yang tadinya bisa kamu gunakan untuk kebutuhan lain, jadi habis buat bayar konten digital. Ini tentu bisa jadi masalah kalau kamu nggak punya budget yang jelas, atau nggak bisa memprioritaskan pengeluaran kamu. Apalagi kalau kita ngomongin soal FOMO, Fear of Missing Out. Kadang kita merasa takut ketinggalan momen spesial atau informasi eksklusif dari idola kita, sehingga kita jadi terdorong untuk terus berlangganan berbagai macam konten tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah kita benar-benar membutuhkannya atau mampu secara finansial. Tapi, di sisi lain, kita juga perlu melihat value yang kita dapatkan dari uang yang kita keluarkan. Bagi sebagian orang, membayar untuk konten eksklusif ini adalah cara mereka menunjukkan dukungan dan apresiasi kepada artis yang mereka suka. Mereka merasa senang bisa berkontribusi langsung pada karir idola mereka. Selain itu, rasa dekat dan terhubung yang mereka dapatkan juga bisa jadi sangat berharga secara emosional. Mungkin ini mirip kayak kita punya hobi. Setiap hobi pasti butuh biaya.
Kalau hobi kita adalah mengoleksi merchandise artis atau sering nonton konser, tentu ada pengeluaran yang harus kita siapkan. Begitu juga dengan konten eksklusif ini. Kalau memang kita merasa kontennya memberikan kita hiburan, informasi, atau pengalaman yang berharga, dan kita punya budget untuk itu, ya nggak ada salahnya juga. Kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran diri. Kita perlu bijak dalam memutuskan konten eksklusif mana yang benar-benar ingin kita ikuti dan kita mampu bayar. Jangan sampai kita jadi impulsif dan mengeluarkan uang terlalu banyak hanya karena takut ketinggalan sesuatu. Kita perlu memprioritaskan kebutuhan finansial yang lebih penting dan membuat budget yang realistis untuk hiburan, termasuk untuk konten digital berbayar ini. Mungkin kita bisa mulai dengan memilih 1 atau 2 artis favorit yang benar-benar kita ikuti konten eksklusifnya. Atau kita bisa mempertimbangkan value yang ditawarkan oleh setiap konten sebelum memutuskan untuk berlangganan. Apakah konten ini benar-benar sesuai dengan minat kita? Apakah kita akan benar-benar menikmati dan memanfaatkan konten tersebut? Jadi, kesimpulannya, membayar untuk konten eksklusif dari artis memang punya hubungan erat dengan keuangan kita sebagai penonton. Ada potensi dampak buruk kalau kita nggak bisa mengelola pengeluaran dengan baik. Tapi, di sisi lain, ada juga value dan kepuasan yang bisa kita dapatkan sebagai imbalannya. Yang terpenting adalah kita harus sadar, bijak, dan punya batasan yang jelas dalam mengeluarkan uang untuk hal ini. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Kamu pernah nggak merasa pengeluaran buat konten eksklusif ini memberatkan keuangan kamu? Atau kamu punya tips buat mengatur budget untuk konten digital berbayar? Share pengalaman dan pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu ngerasa dapat insight baru, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya di channel aku.